Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam pelajaran Matematika kelas 5. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Ada 4 contoh soal cerita yang akan saya bahas dalam video kali ini. Mari kita simak contoh yang pertama. Sebuah teko berisi 6 1/3 cangkir jus nanas. Tracy menuangkan jus ke dalam 3 botol. Tiap botol isinya sama banyak. Pertanyaannya adalah berapa cangkir jus nanas yang ada dalam tiap botol? Mari kita lihat, jika sebuah teko berisi jus nanas dan isinya itu ada 6 1/3 cangkir. Nah, jus nanas ini akan dituangkan ke dalam 3 botol dan setiap botol isinya harus sama. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui satu botol itu isinya berapa cangkir? Nah, kita menggunakan pembagian dalam hal ini. 6 1/3 cangkir jus nanas yang ada di dalam teko dibagi ke dalam 3 botol. 6 1/3 itu adalah pecahan campuran. Jadi kita harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa. 6 1/3 pecahan biasanya adalah 19/3. Maka pembagiannya menjadi 19/3 cangkir dibagi 3 botol. Nah, 3 botol ini sama saja dengan 3 botol per 1. Pembagian pecahan, ingat lagi, adalah perkalian pecahan yang pertama dengan kebalikan dari pecahan yang kedua. Pecahan yang pertama di sini adalah 19/3 dan pecahan yang keduanya adalah 3/1. Jadi kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 19/3 cangkir dikali kebalikan dari 3 botol per 1. Kebalikan 3 botol per 1 adalah 1/3 botol. Maka 19/3 cangkirnya ini dikalikan dengan 1/3 botol. Lalu kita lakukan perkalian pecahan seperti biasa. Pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. 19 cangkir dikali 1 sama dengan 19 cangkir. Dan 3 dikalikan dengan 3 botol sama dengan 9. Maka kita peroleh hasilnya 19/9 cangkir per botol. 19/9 ini merupakan pecahan campuran. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam pecahan campuran. Hasil akhirnya adalah 2 1/9 cangkir per botol. Cangkir per botol maksudnya adalah dalam tiap botol berisi 2 1/9 cangkir. Jadi tiap botol ini, botol yang pertama isinya 2 1/9 cangkir, botol yang kedua juga 2 1/9 cangkir, dan botol yang ketiga juga 2 1/9 cangkir. Lalu kita simpulkan. Simpulannya adalah jadi tiap botol berisi 2 1/9 cangkir jus nanas. Kita bisa memastikan bahwa apa yang kita kerjakan ini benar dengan cara menjumlahkan isi dari setiap botol ini. Nah, isinya adalah 2 1/9 cangkir. Kita jumlahkan 2 1/9 cangkir ditambah 2 1/9 cangkir ditambah 2 1/9 cangkir, itu isinya adalah 6 3/9 cangkir. Kalau kita sederhanakan menjadi 6 1/3 cangkir, sama dengan isi yang ada di dalam teko. Jadi kita bisa buktikan bahwa apa yang sudah kita kerjakan ini benar. Mari kita lihat contoh yang kedua. Untuk membuat sebuah coklat mug brownie dibutuhkan 1/4 cangkir gula. Berapa mug brownies yang dapat dibuat
dengan menggunakan 1/3/4 cangkir gula. Coklat mug brownie ini maksudnya adalah brownies yang dibuat di dalam satu mug, ya. Jadi satu gelas mug gitu. Nah, itu membutuhkan 1/4 cangkir untuk satu mugnya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin mug, satu mugnya itu 1/4 cangkir gula dibutuhkan. Nah, sekarang berapa mug brownies yang harus dibuat? Dengan menggunakan 1/3/4 cangkir gula. Kalau kita lihat di sini, banyaknya gula yang ada adalah 1/3/4 cangkir. Nah, 1/3/4 cangkir gula ini bisa dibuat untuk berapa mug brownies? Kalau satu mug browniesnya membutuhkan 1/4 cangkir gula. Berarti kita bagi banyaknya gula, yaitu 1/3/4 cangkir, dibagi dengan banyaknya gula yang dipakai di dalam satu mug brownies, yaitu 1/4. Jadi 1/3/4 dibagi 1/4. 1/3/4 adalah pecahan campuran, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 1/3/4 sama dengan 7/4 dibagi dengan 1/4. Ingat lagi, pembagian pecahan adalah perkalian pecahan pertama dikalikan dengan kebalikan dari pecahan yang kedua. Pecahan yang pertamanya itu adalah 7/4 dan pecahan yang keduanya adalah 1/4. Maka kita ganti dengan kalimat perkalian menjadi 7/4 dikali 4/1. Jadi kebalikan dari 1/4 adalah 4/1. Nah, kita bisa menggunakan cara coret di sini, yaitu 4 dengan 4. 4 habis dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, dan yang 4 yang satunya lagi juga dibagi 4 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 7 dikali 1 yaitu 7, dan 1 dikali 1 yaitu 1. Maka 7/1 sama dengan 7. Berarti ada 7 mug brownies yang bisa dibuat dengan menggunakan 1/3/4 cangkir gula. Nah, kita simpulkan apa yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu jadi 1/3/4 cangkir gula digunakan untuk membuat 7 coklat mug brownies. Kita perhatikan lagi contoh yang ketiga. Setiap hari Jane makan 2/3 cangkir sereal untuk sarapan. Jika satu dus sereal berisi 24 cangkir, dalam berapa hari Jane menghabiskan satu dus sereal? Artinya, satu dus sereal itu bisa habis dalam berapa hari kalau setiap harinya Jane makannya 2/3 cangkir. Jadi setiap hari dia makannya 2/3 cangkir. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, hari pertama dia makan 2/3 cangkir, hari kedua juga 2/3 cangkir, hari ketiga 2/3 cangkir, hari keempat 2/3 cangkir, dan seterusnya. Masing-masing setiap harinya itu adalah 2/3 cangkir. Nah, berapa hari satu dus sereal ini bisa habis? Berarti kita bagi 24 cangkir yang ada di dalam dus sereal itu dibagi dengan 2/3 cangkir yang dia makan satu harinya. Berarti 24 cangkir dibagi 2/3. Nah, kita ubah menjadi perkalian. 24 itu sama dengan 24/1. Pembagiannya berubah menjadi perkalian dikali, kemudian 2/3 sebagai pecahan yang kedua diganti kebalikannya, menjadi kebalikannya yaitu 3/2. Berarti 24 dikali 3/2. Untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan cara coret. 24-nya berubah menjadi 24/1 dikali 3/2.
24 bisa dicoret dengan 2. Artinya 24 habis dibagi 2. Dan 2 juga habis dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Setelah itu kita bisa kalikan seperti biasa. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. 12 dikali 3 sama dengan 36 per 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 36 hari. Berarti Jane menghabiskan 1 dus sereal itu dalam 36 hari. Nah, kita simpulkan. Simpulannya adalah Jane menghabiskan 1 dus sereal dalam 36 hari. Kita simak contoh yang terakhir. Lucy membeli 1/3 pon blueberry dari pasar petani dan memasukkannya dalam 7 kantong. Tiap kantong beratnya sama. Pertanyaannya adalah berapa pon blueberry dalam tiap kantong. Nah, di sini banyaknya blueberry yang dibeli Lucy adalah 9/1/3 pon. Lalu dibagi ke dalam 7 kantong dan tiap kantongnya isinya sama beratnya. Nah, supaya tiap kantong beratnya sama, berarti harus berapa pon blueberry yang dimasukkan ke dalam tiap kantong. Nah, kita lakukan pembagian. 9/1/3 pon blueberry dibagi ke dalam 7 kantong. 9/1/3 itu adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Pecahan biasa dari 9/1/3 adalah 28/3. Kemudian dibagi dengan 7/1. 7 sama dengan 7/1. Nah, kita ubah pembagian menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua menjadi kebalikannya. Maka sama dengan 28/3 dikali 1/7. Kebalikan dari 7/1 adalah 1/7. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara coret. Perhatikan bilangan 28 dengan 7. 28 habis dibagi 7. 7 juga habis dibagi 7. Maka 28 dibagi 7 sama dengan 4. Dan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Lalu, lakukan perkalian pecahan seperti biasa. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 dikali 1 sama dengan 4. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah 4/3 pon blueberry dalam tiap kantong. Berarti satu kantongnya berisi 4/3 pon blueberry. 4/3 ini kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. 4/3 sama dengan 1/3. Jangan lupa tuliskan satuannya. 1/3 pon blueberry dalam setiap kantong. Kalau kita simpulkan, maka kesimpulannya adalah jadi tiap kantong berisi 1/3 pon blueberry. Nah, anak-anak, sampai di sini pembahasan kita mengenai soal cerita pembagian pecahan. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Sampai jumpa.